Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, kita bersama-sama akan menggumulkan berkaitan dengan kehidupan kita yang harus terfokus, berorientasi kepada sumber damai sejahtera. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-42, saya bacakan demikian firman Tuhan. Lukas pasal 19, ayatnya yang ke-42, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa dalam kehidupan umatnya, Tuhan Yesus menangisinya. Dalam ayatnya yang ke-41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Menangis tentu punya banyak makna, tetapi menangis yang dilakukan oleh Yesus di sini, menangisi kota Yerusalem di sini, sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam, ungkapan kesedihan yang sangat dalam. Mengapa? Karena melihat kedegilan hati penduduk Yerusalem. Kedegilan hati, tetapi mereka tidak menyadari tentang kedegilan hatinya. Di dalam ayatnya yang ke-44, bagaimana mereka di sana menantikan tentang karya keselamatan Allah, tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang membuat Tuhan Yesus menangisinya. Karena kedegilan, karena kebodohan mereka. Bodoh di sini bukan berarti mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi bodoh di sini dalam arti bebal. Mereka tahu tetapi tidak mau tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-42, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Jemaat Tuhan yang terkasih, ini juga menjadi refleksi bagi kita saat ini. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita? Atau kita mengulangi kebodohan atau kedegilan penduduk Yerusalem? Sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sampai kita melupakan anugerah Allah. Anugerah Allah berlalu tanpa kita sadari. Itulah sebabnya perikop ini menjadi penting bagi kita untuk menyadari, kembali berorientasi, hati yang terarah kepada sumber damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu bisa kita wujudkan di dalam keintiman kita dengan Allah. Damai sejahtera bisa kita hadirkan kalau intim dengan Allah. Kita membaca firman-Nya, kita berdoa, dan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesuslah sumber damai sejahtera itu. Oleh karena itu,
biarlah kita senantiasa menjadikan seluruh realitas hidup kita bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh hidup dalam damai sejahtera-Nya. Kiranya kehidupan kita saat ini tidak membuat Yesus menangisinya lagi, tapi Yesus boleh bersuka cita karena kita hidup berpadanan dan berorientasi kepadanya, Sang sumber damai sejahtera itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara bersama dengan keluarga, kini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama bersyukur Tuhan senantiasa merawat kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh bangsa kami yang saat ini terus berjuang mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang saat ini harus mengalami situasi yang sulit, baik karena sakit penyakit ataupun karena dampak pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini harus mengalami situasi yang sulit karena bencana alam. Tuhan, tolonglah supaya mereka boleh dipulihkan dari deritanya. Kami berdoa untuk komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang ambil bagian, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kiranya Tuhan yang menolong supaya saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, mereka boleh melihat cinta kasih-Mu lewat segala peran yang mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menyertai. Kiranya Tuhan yang menolong seluruh umat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa melingkupi. Kiranya Engkau yang menguduskan mereka untuk menghadirkan karya-karya-Mu. Dan dalam kehidupannya jika mengalami situasi yang sulit, baik dalam keluarga, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saat ini Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Bojonegoro, biarlah terus boleh mendorong gereja-gereja khususnya dalam lingkup Klasis Bojonegoro untuk terus berinovasi di dalam merawat kehidupan umat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke depan hanya dalam kuasa-Mu. Doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Sang sumber berkat kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Sang sumber damai sejahtera. Damai Tuhan beserta saudara. Amin.